Allahumma arhamna bil Qur'an. Kemudian kemarin kita sudah membicarakan apa? Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Al-Muhaimin itu sering diartikan yang memelihara. Apa makna muhaimin itu? Makna muhaimin menurut Al-Ghazali, al-qaim ala khalqihi bi a'malihi wa arzakihi wa azalihi. Yang disebut muhaimin itu, kalau terjemah tadi apa tadi? Yang maha memelihara. Sedangkan menurut Imam Ghazali yang disebut al-muhaimin itu adalah yang menangani makhluknya, baik itu amalnya, rizkinya maupun azalnya. Itulah muhaimin. Allah disebut al-muhaimin, dinamai al-muhaimin karena Allah yang mengurus. Mengurus siapa? Mengurus, menangani satu amalan makhluk. Kita berbuat baik dengan ucapan ataupun dengan anggota badan kita, siapa yang menanganinya? Allah. Bisa ke timur, bisa ke barat, bisa ke utara, ke selatan, bisa beraktivitas, itu ditangani Allah. Begitupun rezeki kita pun ditangani Allah. Jadi yang menangani amalan makhluk, yang menangani rezeki makhluk. Apa itu rezeki? Yang dimiliki. Bukan. Rezeki mah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, itu namanya rezeki. Walau haroman, walaupun haram. Hati-hati, tidak semua yang kita miliki jadi rezeki kita. Rezeki itu adalah majun tapaubi, sesuatu yang diambil manfaat. Minuman, makanan, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, kalau kita manfaatkan, itu rezeki kita. Dan perlu digarisbawahi, rezeki itu sudah ada yang menangani. Siapa? Allah. Oleh karena rezeki itu sudah ditangani oleh Allah dengan nama Al-Muhaimin, maka kita tidak akan pernah makan rezeki orang, dan orang pun tidak akan makan pernah rezeki kita. Kita makan dengan istri sepiring berdua, maka berapa ratus butir itu nasi yang masuk ke dalam mulut kita pada saat makan bersama itu sudah ditangani Allah. Tidak akan yang dimakan oleh kita akan dimakan oleh istri. Makanya tidak perlu ribut masalah rezeki. Itu sudah ada yang menanganinya, Al-Muhaimin, Allah. Ya, makan semangkok berdua sayur asem, ya, itu dengan sendok yang berbeda ataupun satu, tidak akan satu mili pun yang menjadi rezeki kita dimakan oleh istri, anak kita. Kita beli martabak, kita beli makanan, datang ke rumah, belum tentu jadi rezeki kita. Bisa jadi rezeki orang lain. Siapa? Anak kita, istri kita. Bahkan tiba-tiba ketika kita baru masuk beli martabak, ada tamu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Si martabak itu ditaruh di atas meja, kelihatan sama tamu, pirakue dibawa ke dalam. Bu, piring, dibuka piringnya, kebetulan tamunya lapar, habis sama tamu semua. Nah, kan? Iya, bisa jadi rezeki orang lain. Jadi saya katakan sebagian dari yang gaib itu adalah rezeki. Rezeki itu gaib, Pak. Gaib rezeki itu. Ini juga belum tentu jadi rezeki saya. Ya kan, jadi rezeki anak-anak, rezeki siapa gitu. Ya. Jadi rezeki itu nggak akan tertukar. Kenapa? Karena Al-Qaim, Al-Muhaimin yang menangani adalah Allah. Wa ma min dabatin bil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah direzekikan oleh Allah. Oleh karena itu, makanya setiap orang hidup pasti sudah ditangani
rizkinya. Orang baru meninggal dunia kalau rizkinya sudah habis. Makanya tidak akan mungkin meninggal kalau stok rezeki masih banyak. Ya, rezeki itu seiring dengan ajal. Ya, ajal datang, rezeki habis. Kalau ajal belum datang, nggak mungkin rezekinya habis. Coba bapak masih banyak nggak rezekinya? Kalau masih banyak berarti masih hidup, masih lama umurnya. Ya, gitu. Seiring dengan ajal. Satu hal yang gaib yang tidak kita ketahui. Nah sekali lagi ya, bisa jadi orang, terus gimana? Apakah orang kaya raya dengan depositor miliaran, rumah megah, mobil mewah, orang itu banyak rezekinya? Hah? Belum tentu. Belum tentu, belum. Bisa jadi rezekinya kalah dengan orang yang berpenghasilan pas-pasan. Ada orang kaya nasi aja di gram. Ya, tapi ada orang fakir miskin makan naon aja masuk sampai taraje oge dimakan. Naon iwung, rebung, rebung kan bahan naon dah, bahan tangga awi, kan taraje oge dimakan jojodok ya dimakan sedebek naon wae, tapi mereka di gram. Apa? Ingat Pak, gula kemarin sudah naik. Makan ini goreng-goreng, buat Pak, kolesterol. Ya kan? Aduh, aing mah. Rek makan sate, awas Pak, darah tinggi. Makan melinjo, sayuran, awas asam urat. Da geus diborong kabeh. Atuh aing jeung naon makan cenah. Aing jeung naon? Dengan kentang, itu pun jangan sepotong, jangan banyak-banyak, air pun sekian mili. Alah, aing keur naon loba duit, aing mah teu bisa. Rezekinya sedikit, tidak bisa menikmati. Tapi banyak orang yang fakir miskin makan, waduh, sapiring metung eta. Ya, cek paribasa dengan syukur jeung sambal jeung kecap, jadi we makan. Itu jadi masalah. Makanya ciri orang sehat itu M yang pertama mangan. Ya kan? Ciri yang pertama naon cenah? Mangan. Ketika orang makan apa saja, itu tanda orang sehat. Yang kedua, melayu, lari. Nah, lamun lalaki mah tambahan matil. Lamun masih kena bisa matil, sehat. Tapi lamun mesti bisa matil, nah, gering. So, bisa kena matil deh ya. Lamun kakarak nempel geus merungkut kos kolomang, eta teh sehat eta. Itu sehat eta. Ya, jadi kadi-adinya. Nah, makanya Bapak sekalian coba di puncak banyak puluhan, ratusan pila. Apakah jadi rezeki pemiliknya? Belum tentu. Rezeki pemiliknya. Dia bikin pila mewah. Kemudian apa? Cari orang Cisarua. Mang sini, mau nggak ngisi pila saya? Pangjagaan-keun, dijaga Bapak digaji sekian per bulan. Ada kulkas, ada apa, silakan isi pila saya. Dia mah nggak beli pila, ya, cuma nempatin pila saja, bener nggak? Dapat gaji sekian juta per bulan. Coba kumaha? Nu bogana paling 2 minggu, eta teh lamun keur sengkang, kadang-kadang 1 bulan datang ke pila teh, kadang-kadang 2-3 bulan nggak datang ke pila itu. Nu nempati mah eta we. Penghuni rumah gubuk di pinggir pila, jadi tempati eta rumah gubuk nama, main mah di pila we didinya. Nah, we gitu. Ya kan? Iya. Nah, kenapa? Karena itu ada penanganan. Jadi Al-Muhaimun yang menangani rezeki, begitupun yang menangani ajalnya. Nah, Allah menangani apa tadi? Amal, rezeki, ajal makhluknya dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, ya, dengan ilmunya, dengan kekuasaannya. Jadi oleh karena itu, ya, selagi Allah, ya, berilmu, berkuasa, pasti Allah bernama Al-Muhaimin. Ketika Allah bernama Al-Muhaimin, maka urusan makhluk itu ditangani Allah. Jangan khawatir, ya. Nah, kemudian apa yang dapat
kita jadikan teladan dari kalimat muhaimin tadi. Al-Ghazali mengatakan kullu abdin raqaba qalbahu, setiap hamba yang senantiasa muraqabah hatinya, ya, selalu muraqabah kepada hatinya. Pertama hatinya jaga, muraqabah. Ketika seorang hamba selalu muraqabah, apa muraqabah itu? Selalu merasa dipantau, selalu merasa di CCTV Allah, kemana-mana pun selalu dipantau Allah, maka dia sudah meneladani makna al-muhaimin, muraqabah. Ya, anta budallaha ka'annaka tarufa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, merasa dilihat. Yang mana CCTV Allah tidak akan pernah error. Beda dengan CCTV kita. Nah, CCTV Al-Musi itu kadang-kadang error, ganti kamera anaknya itu. Kadang-kadang seperti itu. Allah mah tidak akan bisa. Malaikat Raqib Atid sebagai wakilnya memantau terus kemana-mana. Nah, ketika kita merasa terus dipantau oleh Allah, berarti kita sudah meneladani makna muhaimin. Yang kedua, orang dikatakan meneladani makna muhaimin kalau dia menjaga anggota badannya daripada perbuatan apa? Perbuatan dosa. Matanya dijaga, telinganya, mulutnya, tangannya, sehingga tidak merugikan orang lain sedikit pun, maka dia telah meneladani nama Allah al-muhaimin. Bahkan bukan hanya menjaga hatinya, bukan hanya menjaga anggota badannya. Orang yang meneladani nama muhaimin yang ketiga, dia juga menjaga orang lain jangan sampai berbuat dosa. Berusaha bagaimana orang lain itu berbuat dosa. Ada satu kisah menarik, Pak. Zaman Turki Utsmani. Ada seorang mati, orang meninggal. Meninggal di tengah-tengah pasar, dan tidak ada satupun orang yang peduli dengan mayit tersebut. Ya, jadi gini ceritanya. Ada Sultan zaman Khalifah Utsmani. Sultan itu suka menyamar menjadi orang jelata, kesana kemari nyari. Untuk apa dia menyamar? Untuk mengetahui bagaimana penderitaan atau keadaan rakyatnya. Rakyat orang tuh senang tuh. Ulangan syukur ngandarkeun ti menteri, ti bupati, gubernur. Oh Pak, tenang Pak, rakyat sejahtera, rakyat anu. Oke, ini catatannya. Nah, itu mah kan bisa dimanipulasi ya. Dia terjun menyamar sebagai orang biasa. Bagaimana rakyatmu? Oh, Saludin ini. Raja, bagus, alhamdulillah. Bagaimana? Wah, nggak perhatian sama saya. Wah, terus Nah, ketika dia dalam penyamaran, dia melihat seorang yang tergeletak di pinggir jalan. Ketika dibangunkan sudah tidak lagi bernyawa, sudah meninggal dunia. Nah, kemudian nanya, bantu ini. Wah, ngapain? Orang kayak gitu dibantu. Iya, oke, coba. Kalau Anda nggak bantu, tunjukkan di mana rumahnya. Dibawalah dia ke rumahnya. Ketika di rumahnya, di situ ada seorang perempuan, istrinya. Ya, ditanya, ini suamimu? Iya. Saya heran kenapa kok orang-orang yang lewat itu tidak peduli dengan suamimu, padahal dia itu, ya, sudah meninggal dunia. Ya, cek isinya teh bagaimana akan peduli. Karena mereka taunya suami saya ini adalah pemabuk pezina. Setiap malam dia suka keluyuran, dia keluar ke bar, terus dia suka keluyuran masuk ke tempat lokalisasi, sehingga orang menyangka dia itu adalah pezina dan pemabuk. Tapi sebenarnya dia adalah sebagai seorang waliullah. Cek istrinya kene, dia adalah kekasih Allah. Loh, kok bisa begitu? Tadi Anda mengatakan dia suka minum, dia suka datang ke bar minum. Ya, dia masuk ke tempat lokalisasi
tempat pelacuran hanya sekedar untuk memberi kepada pelacur tersebut, sudahlah Anda jangan melacur. Nih uang. Nih uang. Ayo pulang. Mereka pada pulang. Ayo, jangan dagang surabi. Pulang, pulang. Ketika menjumpai dia penjual minuman keras, diboronglah minuman keras tersebut. Dibawa ke rumah, kemudian dimasukkan ke dalam septic tank. Jadi dibuang, dihancur-hancurkan. Alasannya kenapa dia melakukan itu? Supaya orang lain tidak maksiat. Di balik penyamaran itulah orang tidak tahu, menyangkanya dia adalah pezina, menyangkanya dia pemabuk. Saya pernah, Bang, kalau abang terus-terusan begini tidak tahu oleh orang lain, bagaimana mungkin nanti abang ketika meninggal dunia? Pasti tidak akan ada orang yang mau menyalatkan, mengkebumikan, mengkapani abang. Dia menjawab, ya, orang-orang tidak akan peduli dengan aku ketika aku wafat. Tidak mau memandikan, mengkapani, menyalatkan, bahkan menguburkan. Tetapi aku yakin nanti akan ada sultan yang langsung memandikan aku. Wah, jadi guys memprediksi begitu. Dia mengatakan, benar apa yang dikatakan oleh suamimu, aku adalah sultannya. Langsung tidinya kumpulkan. Nah gitulah. Ya. Jadi orang yang yang senantiasa berusaha untuk menyelamatkan orang lain jangan sampai berbuat maksiat. Ya, makanya ayeuna nanti contoh basmi minuman keras mau bisa dibasmi, pabriknya canaon mah, can ditutup mah, betul nggak? Atau mungkin pelacuran, wah diberantas cenah, lalaki masih kena seneng mah, rek kumaha bisa naon, gampang, rek mematikan WTS mah tuh, urang lalaki geus tong daek, diisukan mana bangkrut, sana meuli, cenah nu mareuli ya cenah gitu kan, nya nggak usah digarang we nama cenah. Itulah. Jadi orang muhaimin itu menjaga hatinya, menjaga anggota badannya, juga menjaga jangan sampai orang lain berbuat maksiat. Itu muhaimin. Ya. Nah, jadi yang dapat kita teladani dari makna muhaimin itu 3. Jadi al-muhaimin yang senantiasa tadi? Yang senantiasa menangani urusan makhluknya, baik rizkinya, ajalnya, dan segala-galanya. Itu al-muhaimin. Kita teladani nama itu, kita berusaha menangani hati kita, menangani anggota badan kita, menangani orang lain. Itu adalah tugas al-muhaimin. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Insya Allah nanti al-aziz ke depan.